Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Fatina Tufati Zuro dengan NIM 205221048. Yang kedua, Sahyarani Desya Azhara dengan NIM 205221051. Kemudian yang ketiga, El Syifa Aulia dengan NIM 205221179. Di sini kami akan mempresentasikan tentang e-commerce, pasar digital, barang digital. Di sini kami akan membahas tentang e-commerce dan internet. Yang kedua, e-commerce, bisnis dan teknologi. Yang ketiga, platform digital mobil dan e-commerce mobil. Yang keempat, membangun kehadiran e-commerce. E-commerce saat ini. E-commerce merujuk pada penggunaan dari internet, dan untuk transaksi bisnis atau e-commerce adalah tentang mewujudkan transaksi komersial secara digital, baik dan di antara organisasi dan individual. Revolusi e-commerce masih terbentang luas, individu dan bisnis akan semakin meningkat dalam menggunakan internet untuk melakukan bisnis karena lebih banyak produk dan jasa hadir secara online dan rumah tangga berganti dengan telekomunikasi broadband. Kemudian pada fitur-fitur unik e-commerce. Yang pertama, ada di mana-mana. E-commerce berada di mana-mana pada setiap waktu dan hasilnya disebut ruang pasar atau market space. Sebuah ruang pasar yang diperluas melebihi batasan pasar tradisional dan bergeser dari sebuah lokasi yang bersifat sementara dan ada secara geografis. Yang kedua, jangkauan global. Teknologi e-commerce memungkinkan transaksi komersial lintas budaya dan bangsa untuk memudahkan dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan daripada bisnis dan konsep tradisional. Kemudian yang ketiga, standar universal. Standar teknis universal dari internet dan e-commerce sangat menurunkan biaya masuk pasar atau market entry cost dan biaya yang harus dikeluarkan penjual untuk menghadirkan barangnya di pasaran. Di saat yang sama, bagi konsumen, standar yang universal mengurangi biaya pencarian biaya dalam mencari barang atau jasa yang sesuai. Kemudian interaktif. Berbeda dengan teknologi iklan pada abad ke-20 dengan pengecualian pada telepon teknologi, e-commerce merupakan teknologi yang interaktif. Artinya teknologi ini memungkinkan komunikasi dua arah penjual dan pembeli. Kemudian konsep utama dari e-commerce, pasar digital dan barang digital di dalam pasar global. Internet mengurangi ketidaksamaan informasi. Sebuah ketimpangan informasi terjadi pada salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi penting yang lebih banyak untuk melakukan transaksi dibandingkan dengan pihak lainnya. Dalam pasar digital, konsumen dan penjual bisa melihat harga yang ditetapkan untuk sebuah barang. Oleh karena itu, pasar digital dikatakan transparansi dibandingkan dengan pasar tradisional. E-commerce, bisnis, dan teknologi. Tipe-tipe e-commerce ada 3 kategori utama. Yang pertama, bisnis ke konsumen. Business to consumer melibatkan pengeceran produk dan jasa ke konsumen individu. Yang kedua, bisnis ke bisnis atau business to business melibatkan penjualan barang dan jasa di antara bisnis-bisnis. Yang ketiga, konsumen ke konsumen, consumer to consumer, melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Cara lain untuk mengklasifikasikan transaksi perdagangan elektronik adalah dengan membedakan platform yang digunakan oleh partisipasinya dalam melakukan transaksi. Hingga saat ini, transaksi e-commerce lebih menggunakan komputer pribadi untuk terkoneksi dengan internet daripada jaringan kabel atau wired. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai model bisnis e-commerce, yaitu ada 7. Yang pertama, portal. Portal yaitu pintu gerbang untuk masuk ke dalam web atau situs di mana pengguna mengaturnya sebagai laman muka atau homepage. Lalu yang kedua ada e-tailer atau toko retail online, di mana e-tailer ini menjual produk bisnis langsung kepada konsumen ataupun individu bisnis.
Lalu yang ketiga ada penyedia konten, di mana penyedia konten ini mendistribusikan konten informasi seperti video digital, musik, foto, teks, dan karya seni ke dalam web. Penyedia konten ini tidak harus menjadi pencipta, penyedia ini lebih ke mendistribusikan saja. Kemudian yang keempat ada perantara transaksi, yaitu situs yang memproses transaksi untuk konsumen pada umumnya dikelola oleh satu orang dengan menggunakan telepon atau dengan pos. Kemudian yang kelima ada pencipta pasar, yaitu membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual bisa bertemu, menampilkan produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Lalu yang keenam ada penyedia layanan. Tadi kan ada Itaú di mana ia menjual produk-produk online, sedangkan penyedia layanan ini menjual jasa-jasa online. Contohnya yaitu Google yang mengembangkan jasa perangkat lunak online seperti Google Apps, Google Site, dan Gmail. Kemudian yang ketujuh ada penyedia komunitas, di mana situs ini menyediakan sebuah lingkungan digital di mana orang-orang dengan ketertarikan yang sama bisa berinteraksi. Contohnya yaitu Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Lalu, materi selanjutnya yaitu ada model pendapatan e-commerce. Model pendapatan ini ada 6. Yang pertama ada model pendapatan iklan, yaitu sebuah situs web yang menghasilkan pendapatan dengan cara menarik massa atau pengunjung dalam jumlah yang besar yang kemudian diberikan penawaran. Konten yang ada di dalam web apapun, mulai dari berita hingga video itu gratis untuk pengunjung karena adanya pengiklan yang membayar biaya produksi dan biaya distribusi sebagai imbal hasil dari iklan yang ditujukan kepada pengunjung. Nah, biasanya memakai Google AdSense, nanti ada namanya monetisasi. Kemudian yang kedua ada modal pendapatan penjualan, yaitu perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang, informasi, ataupun jasa kepada konsumen. Kemudian yang ketiga ada modal pendapatan pelanggan, di mana sebuah situs web menawarkan konten atau tarif pelanggan untuk mengakses beberapa atau semua penawaran yang sedang berlangsung. Contohnya pada Netflix. Kemudian yang keempat ada modal pendapatan free atau premium, yaitu perusahaan menawarkan layanan jasa dan konten-konten secara cuma-cuma sambil memasang tarif premium untuk fitur yang lebih maju atau khusus. Contohnya yaitu pada Spotify. Kemudian yang kelima ada modal pendapatan biaya transaksi, di mana sebuah perusahaan mendapatkan pembayaran untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi. Lalu yang keenam ada modal pendapatan afiliasi, yaitu situs web atau situs web afiliasi mengirimkan pengunjung ke situs lain sebagai imbalan dari sebuah biaya rekomendasi atau persentase penerimaan atas penjualan yang terjadi. Kemudian materi selanjutnya yaitu jaringan sosial dan wisdom of crowds. Salah satu area dengan pertumbuhan pendapatan tertinggi dalam e-commerce adalah layanan online web. Layanan web yang paling terkenal adalah jejaring sosial, di mana jejaring sosial adalah tempat pertemuan online di mana orang-orang bisa bertemu teman-teman mereka dan teman dari teman mereka. Lalu, the wisdom of crowds itu apa? Di mana the wisdom of crowds menciptakan situs ribuan bahkan jutaan orang bisa berinteraksi menawarkan pelaku bisnis sebuah cara baru untuk menawarkan dan memasarkan produk dan untuk menemukan siapa yang menyukai atau tidak menyukai produk mereka. Nah, di dalam konsep wisdom of crowds menyarankan bahwa perusahaan harus melakukan konsultasi dengan ribuan konsumennya terlebih dahulu sebagai cara untuk membangun hubungan dengan mereka. Lalu mereka akan memahami bagaimana produk atau jasa mereka digunakan, diapresiasi atau ditolak. Nah, kemudian ada pemasaran e-commerce, yaitu banyak e-commerce menggunakan teknik penargetan perilaku konsumen untuk meningkatkan efektivitas dari banner, rich media, dan iklan video. Penargetan perilaku bertujuan untuk mendapatkan klik stream, yaitu jejak perilaku untuk melakukan klik dari individual atau ribuan situs web dengan tujuan untuk memahami minat mereka dan mengenalkan mereka pada iklan yang cocok dengan perilaku atau minat mereka. Kemudian e-commerce B2B, efisiensi dan hubungan baru, yaitu e-commerce business to business atau bisnis ke bisnis mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan. Dengan semakin berkembangnya B2B, transaksi-transaksi tersebut terjadi melalui berbagai macam mekanisme dengan menggunakan internet. Platform digital model dan e-commerce model. Yang pertama yaitu ada aplikasi dan layanan yang berbasis lokal. Layanan berbasis lokal ini terdiri dari layanan geososial, layanan geoperiklanan, dan yang ketiga yaitu layanan geoinformasi. Layanan geososial ini dapat memberitahu di mana temannya melaksanakan rapat. Layanan geososial dapat membantu dan menemukan teman atau sebaliknya dengan melakukan pemeriksaan ke dalam layanan tersebut dengan memberitahu keberadaannya di restoran atau di tempat yang lainnya. Yang kedua yaitu ada layanan geoperiklanan. Layanan geoperiklanan ini dapat memberitahu di mana restoran terdekatnya. Layanan geoperiklanan ini mengirimkan iklan kepada para penggunanya berdasarkan lokasi GPS-nya.
Layanan geoinformasi ini dapat memberitahu harga rumah yang dicari atau pertunjukan spesial apa yang ada di museum yang dilewati oleh penggunanya. Selanjutnya yaitu ada layanan perdagangan mobil lainnya. Layanan perdagangan mobil lainnya salah satunya yaitu aplikasi Shopkick. Aplikasi Shopkick yaitu aplikasi mobil yang memungkinkan perusahaan retail menawarkan kupon kepada orang-orang ketika mengunjungi tokonya. Selanjutnya yaitu ada permainan dan hiburan. Smartphone dan tablet berkembang menjadi platform hiburan yang mudah dibawa kemana-mana. Smartphone seperti iPhone dan perangkat Android menawarkan permainan digital, film, pertunjukan TV, musik, dan nada daring yang dapat diunduh atau di streaming. Selanjutnya yaitu ada membangun kehadiran e-commerce. Yang pertama yaitu potongan teka-teki dari situs yang dibangun. Contohnya, ada seorang manajer di perusahaan berskala menengah memiliki 10.000 karyawan yang anggarannya 10.000 karyawan yang berada yang mengoperasikan di 8 negara. Seorang manajer seniornya memberikan anggarannya sebesar $1 juta untuk membangun situs tersebut dalam setahun. Situs tersebut bertujuan untuk penjualan dan pelayanan 20.000 pelanggannya yang sebagian besar merupakan toko-toko mesin kecil dan toko-toko pembuatan logam di dunia. Hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama harus memperhatikan area utama yang dimana harus membuat keputusan. Di dalam organisasi dan sumber daya manusia harus ada tim. Nah, tim ini harus membuat keputusan utama tentang teknologi, desain situs, dan kebijakan sosial, serta informasi yang akan diaplikasikan ke dalam situs yang dibangun. Selain itu juga harus membuat keputusan tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur telekomunikasi pada situs yang dibangun. Selanjutnya yaitu sasaran bisnis, kemampuan bisnis, dan pentingnya informasi. Perencanaan harus mengidentifikasi sasaran bisnis yang spesifik dari situs yang dibangun, kemudian harus mengembangkan daftar dari fungsi sistem dan kebutuhan informasi. Sasaran bisnis maksudnya yaitu fungsi atau kemampuan seperti apa yang diharapkan dari situs yang akan dikembangkannya. Kemudian kemampuan sistem, maksudnya kemampuan sistem informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran bisnis. Kebutuhan informasi untuk sistem informasi, maksudnya elemen informasi yang dapat diproduksi oleh sistem untuk mencapai sasaran bisnisnya. Selanjutnya yaitu ada membangun sistem web secara mandiri versus alih daya. Yang pertama yaitu ada keputusan pembangunan situs web. Jika memutuskan membangun situs web sendiri, terdapat beberapa opsi. Kemudian keputusan membangun situs web sendiri memiliki resiko, yaitu yang pertama, jika tidak terlalu ahli, sebaiknya menggunakan pula untuk membuat situs web. Yang kedua, jika memiliki beberapa pengalaman, mungkin dapat membangun situs webnya sendiri. Nah, keputusan membangun situs web ini memiliki resiko, seperti kompleksitas dari fitur seperti keranjang belanja, pembuktian keaslian kredit dan pemrosesannya, manajemen persediaan, proses pemesanan, dan biaya pengembangan yang tinggi. Selanjutnya yaitu keputusan pengelolaan. Sebagian besar bisnis lebih memilih melakukan alih daya dengan membayar perusahaan lain untuk mengoperasikan situs webnya, yang artinya perusahaan yang mengoperasikan situs webnya tersebut bertanggung jawab memastikan situs webnya itu hidup selama 24 jam
Dengan menyetujui pembayaran bulanan, bisnis tidak perlu khawatir dengan aspek teknis dalam memulai dan mengoperasikan situs webnya. Selanjutnya yaitu anggaran situs web. Situs web dari perusahaan besar dengan level interaksi dan penghubung yang tinggi ke sistem korporasi membutuhkan biaya beberapa juta dolar dalam setahun untuk pembuatan dan pengoperasiannya. Contohnya, dalam perusahaan Bluefly, anggaran Bluefly melebihi 8 juta dolar dalam setahun atau sekitar 10% dari total penerimaannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.